Ya, habis gelap, terbitlah terang. Itulah kehidupan yang saya alami. Dulu waktu saya usia kelas 3 SD, berarti kurang lebih usianya 9 tahun. Waktu itu saya ngalamin kalau bulan puasa pakai cempor. Jadi kalau udah sore jam 5, saya sibuk untuk ngisiin minyak tanah. Dan saya ingat betul bahwa listrik nyala pertama itu bulan puasa. Saya kelas 4 SD tahun 81 itu menyala. Dan hari ini tuh, sebagus apapun rumah yang saya buat, seindah apapun, kalau nggak ada pernak-pernik lampu nggak indah. Lingkungan taman yang saya buat di Lembur Pakuan itu juga karena kontribusinya PLN yang menyiapkan jaringan listrik bagi kehidupan warga. Dan saya berucap terima kasih ya buat Pak Direktur Distribusi, Pak Adi Prianto, yang selama ini supporting terhadap perkembangan perlistrikan Indonesia, khususnya di wilayah. Ini saya kebetulan lagi tinggalnya di kampung Lembur Pakuan, wilayah Subang dan Purwakarta, dan General Manager UID Jabar, Ibu Susiana Mutia. Saya ucapin terima kasih Ibu, mudah-mudahan Ibu nggak pernah mati listrik seperti yang saya alami. Nah, kalau ditanya perkembangan, gimana sih PLN hari ini? Jauh dong dibanding dulu. Dulu bisa listrik seharian, mati. Hari ini hampir rata-rata nggak pernah ada matinya. Ya kalau setahun ada 2 kali karena hujan dan angin, ya wajar saja. Tetapi jangan coba-coba listrik matinya terlama. Bisa dunia ribut. Karena hari ini orang bisa komplain lewat media sosial. Itu bisa menjadi trending topik. Nah, bagaimana ke depan layanan listrik? Tentunya PLN beda dengan swasta. Kalau swasta di kepalanya profit. Kalau PLN di kepalanya adalah pelayanan. Yang dilayani ada 2 loh. Ada gajah, kemudian ada tikus juga. Nah, tikus harus dilayani karena dia masuknya di lubang-lubang kecil. Nah, lubang kecil ini ada 2 problem. Lubang masuk ke dalam itu kan ada 2 kecil. 1 masangnya susah, 2 biayanya mahal, 3 bayar listriknya murah. Saya katakan masangnya susah. Jauh di pedalaman hutan, dekat sungai, dekat sawah, melewati rawa-rawa. Itu kan perlu pasang jaringan yang panjang dan berliku. Tapi nanti bayar listriknya tiap bulan, nyalanya itu bayarnya 150 tokennya, 50. Kalau ngitung untung nggak mungkin sampai kiamat pun PLN untung. Tetapi di situ apa? Kewajiban negara. Karena negara wajib untuk melayani warganya, dan negara yang makmur adalah negara yang sudah seluruh rakyatnya punya jaringan listrik. Nah, kemudian yang kedua ada yang gajah. Nah, kalau gajah itu pasang jaringannya mudah, tetapi memang biayanya besar. Kemudian bayarnya gede. Tapi hati-hati sama gajah. Apa hati-hatinya? Sudah pasang jaringannya mahal, biayanya tinggi, kemudian habis itu gajahnya nggak bisa bayar karena berbagai problem. Nah, itu juga bisa menimbulkan problem bagi PLN. Sehingga PLN itu melayani gajah untuk menerangi tikus. Nah, inilah barangkali salah satu perusahaan BUMN Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan. Apa sih harapan ke depan? Harapan ke depan menurut saya, Indonesia ini negara kaya. Energinya harus energi yang terbarukan. Nah, kita ini kadang melewati masa-masa yang aneh. Masa yang anehnya bagaimana? Matahari terbit timur, tenggelam di barat, setia dalam setiap hari. Jadi kalau ditanya siapa yang paling setia di dunia ini, matahari dan rembulan. Dia selalu datang pasti pada waktunya. Nah, kemudian apa yang harus menjadi orientasi kita? Orientasi kita ini adalah matahari adalah potensi, air sudah dari dulu potensi, angin adalah potensi, dan potensi-potensi alam lainnya yang menurut saya belum teroptimalkan. Dan itu sebenarnya itu energinya tidak menimbulkan dampak lingkungan. Tapi kalau membangun tenaga listrik misalnya dengan bahan batu bara, kan menjadi aneh menurut saya.
diangkut dari Kalimantan, dibawa pakai tongkang, diturunin di Cirebon diangkut pakai mobil kontainer, melewati jalan-jalan pada rusak, sampailah ke lokasi, di situ menimbulkan problem. Nah, mudah-mudahan ke depan industri listrik yang ada di Indonesia itu menggunakan seluruh bahan baku yang sumber daya energi alam yang kita miliki yang berlimpah ruah, yang itu harus menjadi energi PLN ke depan. Sehingga PLN efisien, kemudian clean dalam pengelolaannya, tidak ada problem-problem, tidak ada maladministrasi, tidak ada misadministrasi, tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian juga kontribusi bagi negara terus berkembang, rakyat terlayani, sehingga kita memasuki sebuah kepemimpinan. Di era kepemimpinan Pak Jokowi sudah baik, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Prabowo yang baru saja terpilih dan disahkan oleh KPU, semakin baik. Sehingga listrik PLN nyala, dan terus menyala sampai kapanpun yang tidak pernah berakhir. Selama dunia ada, PLN harus tetap menyala. Dan saya ucapkan terima kasih sebagai politisi dan salah satu calon anggota DPR RI. Ucapin terima kasih pada PLN. Kebayang kalau tidak ada listrik, pemilu tidak akan bisa berjalan. Karena listrik menyala, pemilu berjalan. Dan ingat loh, PLN itu selalu dikaitkan dengan problem. Saya ingat betul, di zaman pilkada, kalau waktu penghitungan suara tiba-tiba listriknya mati, katanya suka terjadi perubahan suara. Hati-hati terhadap PLN, karena bisa merubah suara kalau mati. Terima kasih.